Hari ini gue kedatangan salah satu jebolan idol di tahun 2008. Single pertamanya sukses disukai masyarakat. Siapa yang gak tahu lagu Terlalu Lama Sendiri di tahun 2015. Ini dia Kunto Aji. Di balik kesuksesan lagu tersebut, ternyata ada tangan Tuhan yang bekerja. Aji akan bercerita bagaimana Tuhan bisa mendampingi dia di saat dia berada di titik terendahnya. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Kalau gitu langsung aja tanpa nunggu lama-lama lagi. Ini dia Kunto Aji. What's up? Bro. Gimana Neil? So good. Akhirnya kita ketemu juga di sini ya. Berapa lama? Setahun. Pas tahun. Gila. Jadi lucunya gue nanya Aji saat itu ketika kita belum ada set ini gitu di apartemen gue gitu kan. Nah jadinya gue nanya sama dia, kalau misalnya gue ke tempat lu gimana? Wah Nil ada anak-anak nih gak bisa nih segala gitu, ada anak kan. Dan habis itu gue juga ngerti dan dengan pandemi ribet banget. Habis itu oke, gue coba cari lokasi deh dan akhirnya ribet banget, gak ketemu-temu, sibuk sama sibuk, barulah akhirnya hari ini ketemu juga. So, gue actually pengen banget ngobrol sama lu karena kayak gue tahu juga pas awalnya lu di Indonesian Idol sampai hari ini gitu kan. Wah bro. Hari ini. Iya. Hari koreografi ya dong. Iya. Teneng. Bro, wah tapi ya di Indonesian Idol ya, gue sebagai host ngelihat lo, gue udah tahu banget lo bakal jadi seseorang yang besar. Gila, itu pers tingkat tinggi banget gitu. Kalau misalnya udah sukses baru tuh kita ngomong kan. Gue dari dulu gue udah tahu lo bakal jadi seseorang yang besar gitu. Bro, let's talk about your origin story. Seperti biasa kita mulai dari masa kecil dulu gitu ya. Lo Jogja ya? Jogja, anak sulung. Dari berapa saudara ya? Tiga. Dari 3 saudara. Dan pindah ke Jakarta itu tahun berapa? Idol tahun 2008. Baru tahun 2008 tuh ya. Dan padahal saat itu lu ngambil jurusan akuntansi. Kenapa dari, gak tau ya, gue ngeliat ya kalau misalnya lu akuntansi banget gitu ya. Ternyata ada passion tersendiri yaitu nyanyi gitu kan. Lu juga band-band cafe juga saat itu sebelum lu masuk di Indonesian Idol. Apa ya, kayak tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu loh sampai akhirnya boom didaftarin sama temen lu untuk masuk Indonesian Idol. So gue pengen tahu sih kayak masa kecil lu suka nyanyi itu dari mana dan kenapa masuk akuntansi? Yang jelas gue tuh suka musik dari kecil gitu, terus gue sering ngaca sambil nyanyi, bahkan gue dulu pura-pura dapat awards gitu, terus bikin speech gitu kayak. Tapi ya seiring berjalannya waktu, emang gue, tapi passion gue yang lain adalah bisnis. Kecil tuh gue sering jualan, dapat dulu kan ada snack, terus hadiahnya ada mainan penghapus gitu kan. Gue koleksi, habis itu ada yang teman yang nggak punya koleksi yang gue punya, gue jual gitu. Jadi gue punya passion di situ juga gitu. Dan akhirnya sampai dewasa, gue menyadari bahwa untuk dari kota seperti Jogja gitu, kota kecil seperti Jogja, untuk menembus ke Jakarta tuh gak mudah gitu, susah banget. Dan gue mengubur impian untuk jadi musisi, istilahnya ya itu cuma hobi sih, cuma hobi gitu. Jadi dan gue ngerasa gue gak dikasih jalan waktu itu gitu. Jadi sama yang di atas gak dikasih jalan, jadi ya udah gue seriusin ini aja gitu. Toh gue juga suka ini gitu. Jadi akhirnya gue ngambil akuntansi. Kapan lo tahu kalau misalnya udah deh saatnya gue kubur impian gue sebagai seorang penyanyi? When was that? Dan apa yang terjadi? Waktu itu menang kayak, jadi gue punya band dulu ya waktu SMA gitu. Terus
ya sering ikut festival, menang festival gitu. Terus habis itu dapat dapat hadiahnya salah satunya adalah rekaman gitu. Dan pada saat rekaman, gue ngerasa ternyata proses rekaman itu nggak semudah itu. Rekaman profesional, ini anak SMA ya, kita rekaman profesional yang tracking bla bla segala macem, ternyata nggak semudah itu gitu. Dan di situ gue menyadari ini baru-baru rekaman gitu, belum gimana kita masuk ngepromoin karyanya. Terus gue dengar juga cerita bahwa ternyata masuk label rekaman tuh nggak gampang. Terus harus ada manajemen sendiri yang manajemen besar juga yang menaungi untuk bisa bla-bla segala macam lah gitu. Jadi ya, gue ngerti sih, overwhelming ya. Jadi kayak too much gila, gitu. Too much gitu. Tiba-tiba, iya. Dan padahal lu baru aja selesai rekaman, which is like itu yang benar-benar basic nomor satunya banget. Dan ternyata kalau misalnya dipikirin sampai ke ujungnya banget, itu kayaknya udah overwhelming banget gitu. Iya. Karena gue memikirkan banyak hal tuh. Kadang maksudnya kalau gue suka memikirkan detail gitu. Jadi gue kepikiran sampai situ dan itu udah langsung gila ya. Oke. Gila ya. Susah sih gitu. Iya. Kemungkinannya gue ngerasa chance-nya sangat kecil. Kecil banget. Wow. Dan karena gue sendiri juga sebenarnya sering tuh kayak gitu tuh. Ketika misalnya deh mulai channel YouTube ini gitu ya. Kayak gila ini sih gak mungkin banget sih. You know, gue harus ngurusin edit, gue harus ngurusin caption, gue harus ngurusin bla 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 bla. Dan kalau misalnya dipikir-pikir sampai kayak oke, tapi kan Deddy Corbuzier bisa gitu kan misalnya. Bandinginnya udah sama yang langsung gede gitu. Gue yang kayak enggak lah, kayaknya ribet, bukan buat gue. I could have like udah matiin atau ngebunuh impian gue untuk punya acara ini misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada jalan lain. Itu bukan jalan satu-satunya. Dan lu menemukan jalan yang lain di Indonesian Idol mungkin saat itu ya. Iya saat itu. Dan sebenarnya jujur pada saat itu gue juga gak ada ekspektasi apa-apa sama sekali. Karena kan gue udah set untuk oke, gue mau kuliah serius. Dan pada situ ikut Indonesian Idol itu karena gue nunggu wisuda kan. Jadi nunggu wisuda gak ada kerjaan, gue ikut Indonesian Idol. Jadi kuliahnya tuh juga udah gue selesaiin gitu. Cuman sama yang di atas tuh kayak enggak lo di sini gitu. Tapi kadang gue nanya, kenapa harus selesai kuliah dulu gitu. Iya kadang gue nanya gitu kenapa. Tapi ternyata jawabannya ditemukan 10 tahun kemudian gitu. Apa tuh? Yang itu. Ya akhirnya gue sekarang memulai manajemen gue sendiri, gue bikin. Yang gitu-gitu kan kayak. Itu semua bisnis semua. Awareness gue tentang keuangan kan jadi penting. Walaupun bukan ilmu akuntansinya yang gue mesti ini, gue akan memperkerjakan orang. Tapi gimana gue punya sensitivitas terhadap sesuatu. Jadi gak jadi musisi yang punya duit banyak. Wah tiba-tiba gitu-gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang gue harus pikirkan strateginya untuk bisa survive yang gitu-gitu. Itu gue ngerasa. Ini mungkin kali ya gue dikasih jalan, gue harus kuliah dulu. Harus selesai dulu kuliahnya baru. Gak banyak ya maksudnya yang apalagi gue ngerti juga. Karena kalau misalnya gue udah masuk di entertainment sebelum gue kelar kuliah, gue akan lupain kuliah gue. Itu udah pasti. Itu adalah tipe gue gitu ya. Dan gue sama kayak lo, gue juga selesain finance. Finance. Ada finance ya. S1 finance gitu kan. Bachelor degree finance gue. Dan abis itu baru beberapa bulan kemudian menang jadi VJ MTV. Gitu. Dan it's crazy ya. Kayaknya kayak Tuhan tuh tahu banget kalau misalnya ada rencana lebih besar lagi lah di balik itu gitu. Karena Oke, wait. Tapi sebelum ke arah situ ya soal bisnis dan lain-lain gitu ya. Gue pengen nanya juga gitu. Jadi what happened? Lu kayaknya udah set banget. Lu mau nyelesain kuliah. Dan lu abis ini udah mau ngelamar kerjaan sebagai akuntan. Tapi tiba-tiba ada temen lu yang ngedaftarin lu untuk jadi masuk di Indonesian Idol. Can you tell a quick story about that? Quick story-nya sebenarnya cukup lucu sih. Jadi gue rasa semua ajang pencarian bakat itu kan mereka pasti ada yang ngantri ratusan ribu segala macam. Mereka tuh punya backup plan sebenarnya gitu. Jadi serius itu kan biasanya banyak yang
ada backup plan. Gak mungkin. 15 tahun Ji gue. Iya, dan biasanya mereka itu ada apa ya, udah ada yang namanya special hunt. Jadi mereka biasanya udah ada special hunt di mana ada beberapa penyanyi-penyanyi yang mungkin mereka kenal melalui network tertentu gitu ya, dikasih jalur khusus gitu, jalur ekspres, tapi nggak langsung ke juri, nggak langsung ke juri utama, tapi dilihat oleh mungkin kita bilangnya juri lokal, which is ada dari orang RCTI, ada orang dari Fremantle, sama ada orang dari mungkin radio ya benar. Dari anak radio gitu ya. Nah 3 juri ini yang akan menentukan apakah ratusan ribu orang yang ketemuin mereka di barrier pertama ini layak untuk ketemu juri utama gitu kan. Iya, jadi sebenarnya bedanya cuman gak ngantri, udah itu aja. Lu dapet yang ekspres itu. Iya. Oke. Bukan orang dalam juga sih. Oke. Enggak kan ya? Enggak sih. Enggak sih. Gue gak tahu apa-apa soal itu. Tapi temen lu gimana bisa kenal orang radio? Dia anak radio. Oke, pantesan. Gue ditawarin itu, terus habis itu ya udah, terus gue bangun jam 2 siang. Bangun siang gak? What? Gue bangun jam 2 siang, habis itu ditelepon, mau gak audisi di jam berapa? Kapan? Sekarang jam 5. Terus gue masih belum sadar gitu kan. Malam sebelumnya lu abis ngapain emang ya? Ngapain ya waktu itu ya, gue juga lupa. Kok bisa bangun jam 2 siang? Namanya mahasiswa gak ada kerjaan kan. Gue gak ngapa-ngapain gitu. Terus habis itu ya udah, itu posisinya gerimis anjir, jadi dramatisir gitu. Terus posisinya gerimis kan, gue naik motor kemana-mana kan. Berangkat gak ya gitu ya. Gerimis nih. Ya udahlah, berangkat gue pakai mantel. Naik motor gitu, dan gue nggak ngira ternyata keputusan gue untuk bangun, mandi dan berangkat nerjang gerimis pada saat itu naik motor, hidup gue langsung belok. Kalau gue nggak berangkat, gue akuntan kuliah. Akuntan udah gitu. Wow, oke. Jadi kita nggak tahu di mana tuh. The one small decision ya kan, maksudnya keputusan kecil tuh yang bisa ngerubah hidup lu selamanya. Wow. Oke, lalu lu nggak nyampe juara 1 tapi lu jadi 5 besar. 4 besar. 4 besar, sorry. Oh ya, lu Gisel, Aris, Patudu gue. Patudu. Itu dia. Alright, so setelah Indonesian Idol, lu akhirnya masuk manajemen, dan di manajemen itu single sempat keluar gak ya di situ ya? Ada single enggak sih. Ya sempat ada kayak album kompilasi gitu, cuman gue gak terlalu happy dengan. Iya, dan 4 tahun ya di situ ya? 4 tahun. Alright, so tapi ternyata di situ nggak, lu bukan jadi Kunto Aji yang sekarang lah kayak gitu. You know, at that time it was a lot of struggle. Tapi gue pengen tahu sih, kayak maksudnya sebagai seorang seniman gitu ya, kita mikirnya, ini mungkin orang-orang yang lagi nonton pun juga mikirnya, wah Kunto Aji pasti duitnya banyak deh. Zaman-zaman apalagi lu Indonesian Idol gitu kan, dari Jogja. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya gue boleh tahu, struggle seperti apa gitu ketika lu pindah ke Jakarta selama 4 tahun itu, dan menyandang predikat salah satu finalis dari Indonesian Idol? Yang jelas pada saat itu gue sama kayak kalian semua yang nonton ini, gue mahasiswa baru lulus dari satu kota kecil, tiba-tiba di Jakarta yang gue berada di tengah-tengah industri. Orang-orang yang gue gak kenal sama sekali, culture-nya juga beda banget gitu. Jadi gue mengalami culture shock pasti gitu. Dan gue gak tahu mau ngapain pada saat itu gitu. Untuk bahkan untuk survive pun, anjir gimana nih caranya. Dan yang jelas kalau ngomongin soal rezeki atau pada saat itu gue yang ada aja yang bisa gue lakuin gitu. Gue sempet nyobain banyak hal nih, bahkan sempet nge-host juga acara musik, apapun itu gitu yang bisa gue lakuin. Pada saat itu pikiran gue hanya survive, dan gimana gue bisa nabung, gue bisa ngumpulin uang
untuk nanti gue bisa bikin karya sendiri gitu. Sembari gue waktu itu ngelihat di luar tuh, oh YouTube lumayan nih gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang dia muncul hanya lewat sosial media. Pada saat itu kan Justin Bieber keluar tiba-tiba gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ada banyak lah pokoknya yang keluar. Cover-cover lagu gitu udah mulai ngetren belum saat itu? Cover lagu baru mulai ngetren. Oke. Baru mulai ngetren. Lu gak kepikiran untuk kayak udahlah mendingan gue cover lagu aja taruh di YouTube gitu? Pada saat itu secara produksi gue ngerasa nggak mampu karena gue nggak kenal siapa-siapa, terus gue nggak punya uang untuk beli kamera bla segala macam gitu. Akhirnya ya itu gue memutuskan untuk oke, gue tahan dulu. Rencana gue, plan gue adalah untuk 5 tahun ke depan gitu. Untuk gue bisa setelah kontrak gue habis, gue bisa melakukan sesuatu. So what happened setelah kontrak lo habis? Akhirnya lu cabut dari manajemen and what happened after that? Akhirnya gue ngeluarin single itu yang Terlalu Lama Sendiri tahun 2014. Itu bahkan 6 tahun setelah. Jadi 4 tahun kelar, 2 tahun gue masih nyari-nyari cara. Terus sosial media dan YouTube. Lagu Terlalu Lama Sendiri itu keluar 2014 tuh gue semuanya bener-bener sendiri gitu. Jadi bikin sendiri, rekaman sama teman-teman sih di Jogja. Terus gue memasarkan sendiri, dibantu teman-teman radio, ada Mas Wisnu juga, dan untungnya nggak gue beli sendiri dan gue denger sendiri sih. Lucu tuh barusan. Lumayan ya. Bagus. Gue nyiapin jokesnya. Bisa dikit. Udah berapa kali lo jokesnya itu udah lo pakai berapa kali? Dipakai ya. Kayaknya udah sering dipakai. Tapi yang jelas gue ngerasain banget dan di situ gue ngerasain bahwa gue dulu harus lulus kuliah, terus gue harus masuk idol dan nungguin 6 tahun ya untuk momen ini gitu. Jadi kayak semua dipersiapkan untuk satu momen itu. Okay. Setelah lu cabut dari manajemen, what happened? Gue ngumpulin uang, yang jelas selama di manajemen kan gue ngumpulin uang. Gue pengen bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Gue pengen bergerak secara independen. Pada saat itu juga sosial media lagi naik-naiknya gitu, dan akhirnya sosial media itu lagi naik-naiknya itu apa sih? Twitter, Facebook atau Instagram? Pada saat itu YouTube, Instagram sih. YouTube, Instagram, Twitter baru mulai ditinggalin pada pindah ke Dan Instagram. follower lu kalau misalnya Instagram lagi naik-naiknya dan YouTube lagi naik, follower lu sendiri lagi naik-naiknya atau? Enggak lagi naik-naiknya. Tapi gue ngerasa bahwa bisa mempromosikan lagu lewat situ gitu. Lewat sosial media. Karena dulu kan kita pintunya cuma satu kan. Maksudnya cuma TV atau radio, jalur-jalur konvensional gitu. Dan akhirnya ya udah di situ gue ngumpulin duit. Tapi ada kejadian yang sekali lagi gue dicoba sama yang di atas gitu. Setelah tadi yang anjir kok gue gak juara ya gitu. Terus, gue lupa cerita. Jadi yang abis gue gak juara itu juara 4 di Idol. Itu gue punya nazar gini. Maksudnya bukan nazar ya. Gue minta sama yang di atas tolong kasih gue jalan. Gue daftar ekstensi. Kan gue D3 ekstensi ke UI. Kalau gue gak masuk UI, gue mau musik. Tapi kalau gue masuk UI, gue mau lanjut akuntansi. Terus akhirnya gak masuk. Dan gue serius di musik. Cuman perjalanannya ternyata gak semudah itu yang gue ceritain tadi kan. Perjalanannya ternyata gak semudah itu. Terus gue mulai mempertanyakan ini apa ini bener yang di yang dipilihkan oleh Tuhan yang di atas. Terus yaudah deh gue jalanin deh. Gue kumpulin uang. Tiba-tiba gue sakit, uang gue habis. Wait, ini sakit apa? Gue penyumbatan batu empedu. Penyumbatan batu empedu di usia segitu, kata dokternya adalah, dok kenapa sih bisa penyumbatan batu empedu? Padahal saya masih muda dan saya nggak yang pernah kolesterol atau apa. Kamu lagi sial aja. Gitu. Enak ya dok ngomongnya ya. Dokter pernah gak lagi sial dok? cuman dia jelasin gitu kenapa dia bisa bilang lagi sial gitu. Kalau orang tua kan biasanya emang empedunya penuh dengan batu, kolesterol dan akhirnya nyumbat kan. Kalau gue tuh batunya gak banyak. Cuman emang kebetulan ada satu batu ini yang dia nyumbat salurannya gitu. Jadi bisa dibilang memang lagi sial. Memang lagi sial aja. Cuman gue di momen gue siap untuk
udahlah gue gak punya apa-apa. Kan terlalu lama sendiri juga belum rilis kan. Gue bahkan tanda tangan iTunes itu di atas Di rumah sakit gitu. Karena pada saat itu empat gue mau diambil, gue gak mau. Pokoknya pasti ada cara lain. Nah ini gue nemuin cara lain setelah berapa bulan ya. 2 bulan gue di rumah sakit. Gak sampai 2 bulan ya, sorry. Sebulan di rumah sakit. Terus abis itu Ada cara lainnya itu adalah dipasang ring. Sampai lewat ini kan endoskopi, pasang ring, begitu batunya keluar, sebulan kemudian diambil ringnya gitu. Jadi gue menghabiskan waktu yang cukup banyak di rumah sakit. Gue mempertanyakan pada saat itu ya udah mau ambil aja gitu. Wait. Sesakit apa? Aduh. Dan 24 jam. 24 jam sakit. 24 jam sakit banget. Kayak ngerasa ketusuk gitu banget. Dan iya. lo dan abis itu. Dan gue gak bisa makan. Karena langsung keluar. Iya. Badan gue habis. Selama satu bulan tuh? Selama berapa bulan? Aduh gue tuh lupa inget sih. Ya sekitar 1,5 bulan lah. Selama perawatan. Gila. Selama 1,5 bulan lu menderita abis-abisan. Iya. Dimana lu ngerasain sakit yang luar biasa banget. Dan pada saat itu lu mempunyai uang tabungan. Untuk bikin album. Dari dari masa-masa lo di setelah Indonesian Idol, tapi yang gak segitu-gitunya banget gitu ya. Lu udah nabung itu banget untuk bikin album. Soalnya lu udah pemikiran banget nih, ketika gue keluar dari manajemen, gue akan berkarya, gue akan bikin album. Tapi ternyata lu harus spend semua duit tersebut yang tadinya modal untuk bikin album, lu spend di rumah sakit. Total semuanya. Apalagi endoskopi dan lain-lain, gak ada asuransi lagi ya. Asuransi tapi ternyata masih harus nombokin. Oke. Tapi pas nulis lagu Terlalu Lama Sendiri itu dan produksi untuk lagu tersebut itu kapan tuh? Maksudnya setelah rumah sakit atau sebelum rumah sakit? Sebelum. Oke. Sebelum. Ajaibnya adalah cuman satu lagu atau sebenarnya lu udah siapin satu album? Nah baru sempat satu lagu. Baru sempat satu lagu gue dikasih sakit. This is crazy. Iya jadi kayak sama yang di atas tuh gak usah album dulu. Single dulu lo aja. Belum mampu. Mungkin dikasih gitu. Soalnya. Single aja dulu. Soalnya kalau misalnya lo fokus di satu album. Ya. Mungkin lo gak punya duit untuk ngebayarin rumah sakit lo. Iya. Jadi kalau misalnya lo punya satu single aja dulu. Itu minimal lo masih punya tabungan untuk berobat gitu. Yeah. Untuk menyembuhkan diri lo. Iya. Itu epic man. Makanya jalan hidup gue tuh banyak gitu-gitunya. Banyak hal yang kayak lo usaha. Tapi hasil tuh lo gak akan bisa kontrol gitu. Itu selalu diingetin untuk itu. Tapi usaha lo harus maksimal lo ya. Maksudnya gitu. Bukan berarti lo gak usaha terus lo pasrah. Enggak. Lo harus usaha 100%. Tapi ketika sudah hasil. Udah lo lepas yang di atas. Ya. Karena pasti dia lebih tahu. Ya kan buktinya itu kan. Duit gue dihabisin. Ya. Terus ya lagu Terlalu Lama Sendiri ini yang bisa bikin gue booming. Akhirnya berdiri di atas kaki sendiri. Gue bisa bikin album pertama, bikin album kedua sampai sekarang. Gitu. Oke. Gue pengen tahu sih karena gini, ketika lu lagi di rumah sakit gitu ya, lu di rumah sakit, uang lu semuanya udah habis. Lu cuma punya satu single yang tadinya lu pengennya itu uang buat satu album, tapi lu cuma punya satu lagu sekarang judulnya Terlalu Lama Sendiri. Gak tahu ya, mungkin saat itu lu ngerasa aduh belum tentu semua orang suka sama lagu ini gitu. Ya kan maksudnya kayak cuma satu lagu itu lu pertaruhkan semuanya di satu lagu itu. Bahkan lu ngerasa kayak kalau misalnya sampai ini fail ya udah that's it. Gue benar-benar gak punya apa-apa lagi dan gue mungkin jadi akuntan. Right? Udah telat juga mungkin. Gue ngerasa udah telat. Jadi gue ngerasa ya pada saat itu di malam-malam gue sendiri itu gue ngerasa ya kalau mau diambil ambil aja, gue udah gak punya apa-apa gitu. Karena kan lagunya baru rilis kan, belum booming dan segala macam. Belum ya. Gue gak punya apa-apa gitu kayak. Ya kalau udah di jalan ya udah gitu. Di situ lu benar-benar dalam posisi gua ngerasa berserah. Dan di situ gue dikasih banyak banget hal yang gue ngerasa bahwa itu akhirnya jadi ada lagu di album kedua Sulung gitu. Ketika
cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Itu bener-bener gue ngerasain ketika ikatan-ikatan gue di dunia ini udah gue lepasin, gue ngerasa nol besar, gue bisa kemana aja gitu. Gue bisa jadi apa aja yang gue mau. Oke, di malam-malam ketika lu lagi sendiri itu dan lu ngelepas semuanya dan abis itu lu bilang lu kayak dikasih lebih dan lebih-lebih. Gue pengen tahu sih, gue pengen lebih fokus di situ sih. Dialog lu sama yang di atas itu seperti apa sih? Ketika lu lagi di rumah sakit tersebut. Dialog gue yang dari tadinya marah ya. Maksudnya pasti ada amarah. Kok gini sih kok. Sampai akhirnya karena rasanya sakit banget dan segala macam gue ya gue udah berpasrah, gue udah bilang ya Allah kalau mau diambil ambil aja. Gue udah gak punya apa-apa, paling gak gue udah sempet bikin orang seneng mungkin dengan suara gue, dengan apa yang gue punya. Gue ngerasa pada saat itu walaupun dikit gue udah ninggalin sesuatu gitu. Ya udah kalau mau diambil ambil aja gitu. Di tingkat kepasrahan itu yang gue ngerasa ada sesuatu yang kebuka sih. Sensitivitas gue cukup pada saat itu jadi. Di saat itu tuh ada sebuah sensitivitas yang terbuka. Karena ya gue gak pernah being mindful mungkin ya pada saat sebelum-sebelumnya. Karena gue selalu overthink segala sesuatunya, gue harus well prepared gitu. Gue tahu gue akan ngelakuin ini. Cuman bukan berarti itu hal yang salah ya. Karena yang gue pelajari adalah setelah itu adalah tentang keseimbangan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Tapi bukan berarti itu tidak dilakukan gitu. Kayak preparation. Gue menjadi orang yang sangat well prepared gitu. Itu bagus. Cuman ketika masalah hasil tadi yang gue bilang, lo harus lepasin. Gue suka banget. Actually gue sendiri juga salah satu orang yang percaya banget bahwa ketika kita jatuh cinta sama prosesnya, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi reward daripada reward yang tadi awalnya kita aim gitu, kita targetin. Jadi misalnya gue tahu goalnya ada di mana, oke. Tapi goalnya itu akan gue serahkan kepada Tuhan gitu ya. Jadi gue akan memberikan excellent yang terbaik untuk hal-hal yang benar-benar bisa gue kontrol. Tapi hal-hal yang gak bisa gue kontrol yaitu resultnya itu gue udah harus serahkan kepada Tuhan sih. Kayak gitu. Karena sering banget ketika gue mendapatkan hasil akhirnya itu malah melebihi dari ekspektasi gue sendiri. Exactly. Right? Kayak Tuhan tuh malah bekerja dengan kejutan yang spesial gitu buat gue gitu. Jadi gue yang kayak what bisa kayak gini? Gila, gue aja gak expect. Karena apa? Karena resultnya gue udah berserah banget di tangan dia gitu misalnya. It's apa yang saat itu lu lakuin ketika lu akhirnya bisa keluar dari rumah sakit, oke? Lu ringnya udah diambil lagi, udah sembuh. Singlenya udah meledak belum? Belum saat itu? Belum. Nah, dan uang udah habis, duit lu udah di rumah sakit, lu nengok rumah sakit, bye-bye rumah sakit, single gue di radio kok belum kedengeran gitu kan. What happened then? Lu balik ke rumah lu. Nah lucunya Nil, karena kan gue di rumah sakit cukup lama ya. Proses menuju penyembuhan itu, gue tuh kadang gak pernah sama yang di atas tuh gue gak pernah dikasih waktu buat mencerna apa yang terjadi gitu. Contohnya kayak idol tiba-tiba gue masuk TV bla bla segala macam. Pada saat gue sakit gue udah pasrah, berserah bla bla segala macam. Lagu gue mulai merangkak naik di radio gitu. Jadi pada saat gue keluar tuh udah ada posisi lagu ini. Walaupun belum boom ya. Tapi udah ada posisi dan udah ada potensi. Dan orang udah mulai kenal. Gak berapa lama Nil, langsung ada job tawaran masuk, ada ini. Gak, seriously? Gue gak dikasih waktu buat mencerna. Begitu lu keluar dari rumah sakit langsung tiba-tiba job mulai masuk gitu? Gila Nil, jadi kayak gue tuh bisa diangkat
dibanting, diangkat lagi. Ke tempat yang lebih tinggi malah. Bahkan gue mau mencerna aja belum sempet gitu. Wow. Kayak ya itu, ya pasrah tuh itu. Jadi sekarang gue untuk merespon hasil itu udah emang harus. Wow. Udah. Ya. Apapun hasilnya tuh kita responnya udah, oh iya, ya udah. Wow. Oh gagal, oh ya udah. Gitu. Udah berserah banget, seberserah itu. Iya. Wow. Usahanya 100% tapi hasilnya kita gak bisa kontrol. Udah, gitu aja. Karena sebenarnya kesuksesan sama kegagalan itu kan relatif ya. Iya. Pada akhirnya kayak gitu ya. Iya. Lu sendiri yang mendefinisikan itu gitu. Jadi kayaknya ketika lu ngalamin kegagalan, mungkin lu bakal mikir ya udahlah, itu cuman ini bagian dari hidup gue. Yuk, let's do it better next time gitu. Ketika lu ngalamin kesuksesan, lu juga ngerasa ya it's part of life. Let's do better next time. Gimana setelah terlalu lama sendiri meledak, single, berarti lu belum bikin, udah persiapin dong untuk single-single setelahnya? Iya, gue siapin single setelahnya dan album pada saat itu album. Dan akhirnya muncullah album pertama. Iya, album pertama setahun kemudian. Oh itu setahun tuh ya? Iya, jadi gue ngumpulin duit dalam setahun dan duit gue balik berkali-kali lipat sih. Dalam setahun itu. Wow. Gak ngerti lagi nih, gak ngerti lagi kayak oke. Wow, I love that. Misi yang pengen lu sampaikan melalui lagu tersebut itu benar-benar nyampe, atau melalui album tersebut gitu, itu benar-benar nyampe gitu. Lu ngira gak sih kayak, gak tau ya, kesannya ini jadi Kunto Aji nih bukan lagi jadi penyanyi tapi jadi spiritual guru gitu. Ya gak sih? Lu nongkrongnya sama Dewi Lestari, Reza gitu ya. Ya kan nongkrongnya di situ kan, udah di situ gitu. Sampai akhirnya ke GBK. Di GBK lu ngadain konser, itu konser tunggal, dan di konser tersebut itu kayak apa sih, terapi bersama gitu ya. Gue ngajak Mas Aji Santoso Putro buat istilahnya pada saat itu kan gue bikin konser kapasitasnya nggak banyak gitu dan alhamdulillah sold out, dan gue ngerasa orang yang datang ke situ tuh orang yang udah dengerin album gue berkali-kali dan yang komen-komen di YouTube dengan pengalamannya mereka masing-masing. Jadi gue pengen ketika mereka datang, ya mereka dapat experience yang berbeda gitu. Makanya gue ngajak Mas Aji Santoso Putro untuk dia yang ngomong. Dia yang ngomong, ada sedikit sesi meditasinya juga dari dia. Karena gue tahu pendengar gue dan siapa orang yang datang gitu. Jadi ya ternyata emang tepat sasaran gitu. Kan karena musik gue di album Mantra-Mantra ini kan bukan yang wah buat sekedar nyanyi-nyanyi, tapi memang mereka membawa masalahnya masing-masing dari rumah untuk pengen nonton konser Mantra-Mantra gitu. Jadi ya gue provide dengan itu gitu. Jadi ya banyak yang bilang anjir aneh juga ya konser lu ada tiba-tiba ada meditasinya. Kalau teman-teman musisi gue pasti gitu sih. Lu gila sih, lu ngapain bikin meditasi tiba-tiba di tengah-tengah gitu. Lu new age abis gitu men. Jadi kayak new age gitu kan. Cuman ya enggak, karena ini emang gue ngerasa sama yang di atas gue dikasih kesempatan untuk melakukan ini gitu. Dengan orang-orang yang berkumpul di sekitar gue tuh orang-orang yang emang butuh itu. Jadi gue bikin emang buat mereka gitu. Pada akhirnya pada saat. Gue bingung deh kayak gak tau ya, itu jadi gak tau di bayangan gue tuh udah kayak lu bikin cult sendiri gitu tau. Kalau mau lebih cepat ketemu sama yang di atas, kita minum obat ini bersama-sama. Bunuh diri massal. Serem banget. Oke, tapi it's amazing, it's genius and very risky, sangat riskan banget. Tapi ya right, like siapa tahu tiba-tiba ada orang yang rusuh gitu. Weh, gue mau terlalu lama sendiri dong. Gue udah bayar mahal nih. Lu pasti ya. We want more. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Ya semuanya tenang, gitu kan, meditasi gitu. Lu kayak, ini menarik banget sih. Kayak
ternyata di pandemi ini pun banyak orang yang akhirnya sadar pentingnya mental health. Dan I think bisa dibilang album Mantra-Mantra itu kayak it's a preparation untuk masuk ke pandemi yang ternyata mental struggle-nya jauh lebih dari apapun yang pernah kita hadapin sebelumnya gitu. Di masa pandemi sendiri, like how are you pas lagi zaman pandemi Maret 2020 gitu misalnya? Gue ya pasrah sih sekali lagi, maksudnya ini situasi yang nggak ada orang yang siap kan, dan pada saat itu Mantra-Mantra baru konser, terus gue udah nyiapin ini akan jadi tour yang paling menyenangkan yang pernah gue bikin gitu, dan ternyata semuanya gagal gitu, dan kita harus melini orang. Dan berdasarkan pengalaman hidup gue yang kemarin-kemarin itu, gue jadi ngerasa apalagi nih gitu. Gue cuman sekarang yang gue lakukan adalah gue menunggu gitu. Gue belajar dari beberapa orang gitu. Gue ada teman gue yang ngajarin soal human design gitu. Ternyata human design gue itu adalah untuk menunggu kesempatan, karena gue kadang gue proyektor, gue dikasih sesuatu untuk lo ungkapin gitu. Jadi pada saat pandemi ini gue bertanya-tanya lagi nih, gue disuruh ngapain lagi sama di atas, dah itu aja. Wow, I like that. Boleh ceritain lebih dikit gak soal si proyektor ini gitu? Jadi maksudnya apa sih itu human design, dan emangnya human design itu ada berapa tipe gitu? Wah, kalau itu sih mungkin yang spesialis yang lebih tahu gitu. Cuman ya gue juga ngelihat pengalaman hidup gue ke belakang gitu. Gue lebih yang project things gitu, yang mungkin kadang orang nggak ngerti karena ya itu tadi, kayak tiba-tiba gue ngeluarin album pop, musik pop yang temanya spesifik itu gitu. Jualannya gimana kan orang juga bingung pada saat itu gitu. Tapi ternyata malah works gitu. Dan ya setelah itu sebenarnya kan hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri kan. Dan human design hanya salah satu yang gue lakuin gitu untuk gue mengenal gue sendiri. Bahkan dengan pengalaman hidup kita, kadang kita masih nyari, bukan masih nyari, akan selalu nyari. Kita pasti akan selalu nyari, akan selalu menemukan hal baru, menemukan detail-detail baru yang kayaknya gue nyaman dengan situasi seperti ini, dengan orang-orang yang seperti ini. Pace gue kayaknya enak di sini deh gitu. Yang gitu-gitu kan pasti kita akan menemukan. Lu bisa jadi proyektor ketika lu mendapatkan sebuah situasi yang mungkin kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, gak enak banget saat itu. Ya kan, ketika gak enak banget, akhirnya gara-gara pengalaman gak enak, muncullah si album Mantra-Mantra. Gitu kan. Ketika lu selesai dari Idol, abis itu lu bener-bener sendirian banget, semuanya serba sendirian, akhirnya lu mengungkapkan kebetean lu dengan kesendirian lu itu dengan lagu Terlalu Lama Sendiri gitu kan. Jadi kayak berdasarkan pengalaman hidup lu muncullah karya. Sekarang ini setelah Mantra-Mantra, lu berarti emang lagi menunggu melalui pengalaman hidup di pandemi ini supaya akhirnya bisa muncul karya baru lagi. And that's what it means, that's what it takes to be a projector gitu. Iya, dan gue baru menemukan kayak minggu lalu gitu. Dan gue rasa ini salah satu prosesnya, gue ketemu sama kalian gini, salah satu prosesnya untuk, oh gue emang harus nulis ini gitu. Maksudnya apa tuh? Kayaknya dalam banget barusan. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya gue baru menemukan gue harus menulis apa setelah ini. Oke. Untuk album ketiga, untuk next albumnya. Untuk next album. Baru minggu lalu. Baru minggu lalu banget. Baru minggu lalu. Wow. Dan ya. Ini kita ketemu tadi proses berdoa dan segala macam, itu gue ngerasa ini nyambung sama yang lagi lagi gue dapet kemarin gitu. Wow, oke. Berarti harus ada satu single di situ judulnya Tetangga Kamu. Tetangga Kamu. Sorry ya, royalty loh itu. By the way. Atau toneng. Toreng. Idola Tetangga Kamu. Bro,
lu dibesarkan secara Muslim. Ya. Tapi ketika lu berbicara barusan ngomongin soal meditasi, ngomongin soal self awareness dan lain-lain, it's very different than most of the Muslim that I know, ya kan? Gue pengen tahu sih kayak bahkan kalau misalnya gue ngobrol sama temen gue yang Muslim pun, dia juga suka rada ragu gitu kalau ngomongin soal meditasi gitu kan. So I want to know kayak dari kacamata lu sendiri gitu ya, kayak meditasi itu sebenarnya gimana? Apakah itu berdosa gitu kalau misalnya di mata sebuah agama gitu misalnya? Ini gue bisa refer back ke gue waktu SMP. Gue lahir di keluarga Muslim, tapi bokap nyokap gue bukan tipe orang yang ayo kamu sholat gitu. Ya gue nggak tahu, itu juga kita nggak tahu ya, maksudnya itu baik atau tidak. Tapi gue ngerasa gue diajarkan bahwa ketika kamu pengen sesuatu, kamu minta sesuatu, kamu berdoa, kamu minta sama yang di atas. Jadi berdoanya itu berarti lu langsung kayak wudu, sholat segala gitu, atau langsung berdoa tanpa menjalankan ritual tertentu gitu misalnya? Apapun itu, apapun itu. Cuman kan, nah kalau di Muslim itu karena gue istilahnya pada saat itu oportunis ya, yang paling bagus berdoa yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir. Gitu. Iya kan, pada saat jam 3 pagi, lu tidur dulu, orang masih tidur dulu, berdoa minta. Oh paling bagus jam 3, berarti gue bangun malam aja gitu. Dan makanya bangunnya jam 2 siang. Ya, siang. Ngerti gue sekarang. Jadi walaupun, tapi ini bukan untuk ditiru ya, walaupun sholat gue bolong-bolong gitu, tapi ketika gue minta sesuatu, gue mengalami sesuatu, itu gue berdoa di sholat tahajud dan gue zikir cukup panjang. Terus gue sempat ngerasa yang kayak semi trance gitu loh, Neil. Gitu. Jadi ya pada saat itu gue ngerasa ya ini yang kita lakukan ini meditasi sebenarnya gitu. Deskripsi dong semi trance itu seperti apa? Nangis kah? Atau lo kejang-kejang kah gitu? Maksudnya kayak gue kayak ngawang aja di badan gue karena zikir panjang gitu. Itu anak SMP lo ya. Maksudnya anak SMP yang oportunis yang minta gue mau masuk SMA yang bagus atau gue mau dapat nilai yang bagus. Gue mau dapat cewek cakep gitu. Iya itu juga. Wah gue naksir sama cewek ya Allah gitu. Jadi gue ngerasa hubungan vertikal gue itu cukup, gue bisa ngobrol apa aja sama dia gitu. Wow. Itu yang gue syukuri ya sampai sekarang. Jadi gue ngerasa apa yang gue lakukan itu bukan sekedar ritual, tapi emang komunikasi. Jadi untuk hal-hal yang akhirnya gue temukan sekarang kayak meditasi dan segala macam, ya gue merasa dekat dengan itu gitu. Kan gue bisa meditasi sambil zikir juga bisa. Dan pasti ada lah orang-orang, maksudnya Muslim pun kan ada macam-macam ya, ada sufis dan segala macam. Itu kan ilmu yang gue juga belum menguasai gitu, tapi yang gue tahu tentang sufi itu kayaknya gue ke arah situ gitu, yang gue pengen ke arah situ, yang gitu-gitu. Jadi spiritual itu apa ya, buat gue emang harusnya kita vertikal dan horizontal sih gitu. Ada ke atasnya, ada ke sampingnya. Dan ketika kita ke atas tuh kita sendirian, dan itu ada di, sekali lagi ada di album mantra-mantra gitu. Lagu sulung dan lagu bungsu. Lagu sulung itu sebenarnya hablum minallah, lagu bungsu adalah hablum minanas, karena di lagu sulung cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu, itu kan diulang-ulang. Itu juga gue terinspirasi dari zikir sebenarnya gitu. Sesuatu yang diulang-ulang akhirnya masuk ke bawah sadar gitu. Karena gue ngerasa ketika gue nyanyiin itu benar-benar masuk banget. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu, itu bisa gitu loh, bisa bikin gue rilis gitu. Dan ya pendengar gue juga alhamdulillah bisa ngerasain itu sih. Baru bagian belakangnya yang berbeda antara sulung dan bungsu. Yang sulung adalah yang sebaiknya kau jaga, bukan yang seharusnya ya, tapi yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Itu sebenarnya dirimu sendiri itu bukan sesuatu yang egois.
menjaga diri itu adalah sekali lagi ke atas, hablum minallah tadi. Dan lagu bungsu, sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang berarti, yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Itu hablum minallah naik ke atas, vertikal hablum. Jadi album ini sebenarnya buat gue spiritual banget. Ya. Sangat spiritual. Ya, dan spiritualnya ke Allah juga gitu. Bukan sekedar spiritual kayak the new age karena religion gitu justru. Iya. Ada banyak hal yang gue ngerasa ya ilmu gue masih cetek banget, yang banyak yang harus gue pelajari, tapi ikatan gue, komunikasi gue sama yang di atas itu yang nggak bisa diganggu sama orang lain sih. Emang gue harus komunikasi sama dia gitu. Ya. Karakter Allah itu di mata lu seperti apa jadi sekarang? Waduh, gimana? Serem sih tapi pertanyaannya. Gue selalu nanya setiap bintang tamu. Iya. Oke, Tuhan. Tuhan aja ya mungkin ya. Yeah. Karakter Tuhan itu, aku adalah apa yang engkau sangkakan kepadaku kan gitu. Kalau menurut gue sangat pemurah, sangat mengerti, sangat baik dan segala macam. Boleh diulang tadi, aku adalah apa yang engkau sangkakan padaku gitu. Beautiful. Iya. Itu gila, gue gak pernah denger kalimat tersebut dan gue setuju 100% sama kalimat tersebut. Iya. Kalau hati kita penuh dengan cinta, yang lu rasanya juga cinta gitu. Karena dia juga punya banyak cinta buat lu gitu kan. Ya. Itu kan. Tapi maksud gue lebih kayak biarpun orang-orang di sekitar kita bilang kalau kita ini loser, kalau kita ini orang gagal. Tapi kalau misalnya kita ini adalah orang yang dicintai, orang yang dibanggakan sama Allah gitu ya, sama Tuhan gitu ya. You know, aku adalah apa yang kamu sangkakan kepadaku gitu. Jadi ya udah itu dulu aja to get that identitas atau self awareness yang tadi yang lu pengenalan diri tersebut, yang paling sempurna adalah apa yang dia lihat dari diri lu gitu. I think that's really beautiful man, really beautiful. Wow, gue nggak pernah denger itu dan gue ngerasa yes, lu barusan ngasih gue sebuah bahasa baru sih. Thank you. Keren. Tapi sebenarnya itu maksudnya dari atas, maksudnya Allah adalah engkau sangkakan padaku. Jadi apa yang gue anggap dia itu ya dia seperti itu. Gitu. Jadi bukan ke gue. Oke. Iya. Oke. Jadi ketika lo nganggep dia adalah akan marah ketika penghukum. lo ini penghukum. Ya lo akan, gue nangkapnya adalah hidup lo akan penuh dengan seperti itu. Tapi ketika yang lo ambil adalah sesuatu yang baiknya, hidup lo akan dipenuhi sama dia oleh sesuatu yang wow. Ya, it goes two ways ya. It goes two ways gitu. Jadi menemukan dirimu adalah menemukan Tuhanmu ya. Iya. Well, there you go. There you go. I love this discussion. Wow, kayak jadi kalau misalnya ada satu lagu judulnya I Am Who You Say I Am. Yeah. Right? Itu ada satu lagu I Am Who You Say I Am. Gue baru ngeh sih karena kalau misalnya di Injil gitu ya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, nama kamu sebenarnya siapa? Gitu. Tuhan bilang, lu boleh panggil gue I Am. Cuma kayak gitu, the great I Am. Nah, jadi ini gue baru mind blown banget karena yang tadi lu bilang, aku adalah siapa yang apa yang kau bilang tentang aku gitu. Tapi at the same time kalau misalnya ini dalam bahasa Inggris, I am is who you say I am gitu. Jadi which is oke, ini udah terlalu dalam sih, sorry. Ya ini ya sorry. Gue yang kayak gak apa-apa sih, bagus. Iya, jadi di situ I am who you say I am. Tuhan pun the great I am itu akan seperti apa yang lu ngomongin soal I am. Iya. Ya kan? It goes two ways gitu. Dan itu kenapa gue percaya kalau misalnya lu ngerasa Tuhan itu menghukum lu akan menjadi orang yang sering banget menghukum orang-orang di sekitar lu.
Preach. Right, make sense kan? Ketika lu percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha Memaafkan. pemaaf. Lu akan lebih mudah memaafkan orang-orang di sekitar lu. Yeah. Kasih tau gue deh, kalau misalnya ketika lu lagi bermeditasi, ketika lu lagi mulai masuk ke dalam sebuah self-awareness, itu apa sih yang terjadi? You know, ada kadang-kadang lu diintimidasi sama suara-suara di kepala lu kayak kalau misalnya nanti anak lu. Ya, nah jadi tapi gimana cara lu menghadapi semua itu dan lu bisa tetap menghadapi hidup ini dengan tenang gitu. Gue rasa journey tiap orang beda-beda ya. Dan di album mantra-mantra ini juga gue banyak belajar gitu. Karena gue jadi banyak mengenal orang dan perjalanan hidupnya. Banyak orang yang DM gue yang cerita, bahkan sekedar cerita. Dan gue yakin semua orang tuh hebat sih sebenarnya dengan masalahnya masing-masing. Kita punya masalah masing-masing. Gue tidak lebih hebat dari kalian. Cuman yang harus kalian temukan adalah diri kalian gitu. Di bisingnya banyaknya noise itu, menemukan diri kalian tuh, menemukan diri sendiri itu paling susah gitu. Paling susah. Dan ketika kita menemukan diri sendiri, kekhawatiran itu bisa kita ajak duduk bareng gitu. Itu yang kadang gue lakuin ketika gue sedang di posisi sendiri ya, dengan pikiran gue sendiri. Gue mencoba untuk duduk bareng sama mereka. Apa yang dikhawatirin, kita bisa diobrolin yuk. Ini belum tentu kejadian juga, bla bla segala macam gitu. Walaupun setelah album mantra-mantra gue tahu bahwa tentang kesehatan mental, tentang mental illness, ada yang memang genetik dan lo harus ke dokter, lo harus dengan bantuan obat dan segala macam. Itu sangat gak apa-apa sekali. Dan gue adalah seorang caretaker yang gue tahu sekali gimana menghadapi orang yang seperti itu. Ya, kesadaran lo bahwa gue harus utuh itu jadi penting. Dan ketika ada sesuatu yang tidak stabil di dalam diri lo, cari bantuan, gak apa-apa. Cari bantuan. Cari bantuan profesional. Gue tuh profesional. Sekarang udah sangat, kita harusnya udah kesehatan mental udah bukan jadi hal yang tabu lagi lah. Lo ke psikolog BPJS gratis. Lo bisa ngelakuin meditasi kalau itu memang cocok buat lo. Atau lo mendekatkan diri di lingkungan yang agamis. If it works, go ahead gitu. Jadi dalam rangka upaya untuk menemukan diri lu, lakukan apapun itu untuk itu. Menurut gue sih itu sih. Wow. Lo akan maksimal ngejalanin hidup lu ketika lu udah mengenal diri lu sendiri dan lu bisa berkompromi, lu bisa ngobrol sama dia, lu bisa short things out, lu bisa ini mana sih sebenarnya yang harus gue lakuin. Lu bisa tahu apa yang harus gue lakuin. Dan tadi lu bisa memposisikan diri bahwa gue harus 100% usaha gue. Tapi ketika hasil, gue punya respon untuk terhadap hasil ini. Untuk oke, berhasil, oke, gagal gitu. Itu hal yang sama. Wow. Gitu. Jadi gue pernah denger juga sih actually kayak ketika lu bisa yang tadi ya, lu ngajak ngobrol gitu. Ini gue lagi ngerasain perasaan marah. Gila, ini gue lagi marah banget nih. Dan habis itu lu ajak ngobrol sama marah. Lu ajak ngobrol, lu kenapa sih marah? Dan akhirnya lu bisa nemuin akarnya sih kadang-kadang ya. Which is crazy. Ternyata akarnya karena lu takut dipermaluin. Kenapa lu takut dipermaluin? Karena gue gak mau kejadian kayak ketika gue waktu umur 5 tahun dipermaluin sama temen gue bla 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 bla. Gila. Dan itu it's a good exercise ya to have gitu. Dan dan itu kadang butuh bantuan profesional gitu. Dan menurut gue sekarang sangat wajar lah, jadi sesuatu yang wajar sih menurut gue. Karena gini, yang sempat gue baca, kenapa sekarang mental health tiba-tiba jadi naik gitu ya. Karena kita informasinya sangat cepat.
informasinya sangat cepat. Teknologi, sosial media bikin kita dapat informasi yang sangat cepat. Kecepatannya melebihi apa yang bisa kita cerna. Sehingga kadang itu kita udah panik duluan dengan informasi yang ada gitu. Dan itulah kenapa sekarang istilahnya orang jadi, dan situasi pandemi dan segala macam, orang jadi istilahnya apa sih, kesadaran bersama tuh apa istilahnya? Kok gue lupa sih. Consciousness apa awareness? Bukan ya? Bukan. Ya, I know. Consciousness. Consciousness. Pokoknya secara kok communal sih. Bukan. Iya. But I think I know. Gue pernah baca juga tuh term itu. Kesadaran bersama. Kesadaran bersama soal isu ini akhirnya kan jadi naik gitu. Jadi ya hal yang positif sih menurut gue untuk kita, dan memang udah harus waktunya. Kalau kita nggak ngelakuin itu. Lu tapi masih kecil banget sih, man. Maksudnya tetap aja ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin ini di kota besar di Jakarta, ya iyalah. Cuman tapi kalau misalnya kita begitu masuk ke perkampungan, kita masuk ke mungkin kota-kota yang second layernya dari Indonesia gitu ya. Belum tentu semua orang bakal setuju sama yang namanya itu mah penyakit jiwa. Lu gila lo gitu kan. Psikolog itu cuma untuk orang-orang gila kayak gitu kan. So I think emang masih belum sampai ke arah situ gitu. Padahal sekarang ini kalau misalnya dari gue ya, selain mental illness, kita juga menghadapi yang namanya spiritual illness. Menurut gue gitu. Kayak tadi kita ngobrolin gitu, bahwa karakter Tuhan itu dirubah sedemikian rupa sehingga banyak banget orang-orang yang mempunyai spiritual illness, udah bukan healthy lagi secara spiritual, tapi sakit secara spiritual, man. Kayak gitu. Jadi ya emang sih kayak kalau lu kan sangat spesifik banget dari segi mental illness-nya gitu ya, atau mental health-nya gitu. Makanya, tapi yang gue suka, dan ini mungkin gak pernah bisa gue lakuin gitu ya, lu bisa nge-connect-in mental health-nya itu dengan menggunakan a spiritual way, yaitu melalui musik, melalui lirik lo gitu. And I think that's genius. It's brilliant. Thank you, man. Karena menurut gue musik tuh dulu kalau diciptain, kalau kita ngulik bukan sejarah ya, maksudnya ke zaman dulu, itu kan buat ritual sebenarnya kan awalnya pasti kan, buat ritual, buat war cry, jadi semangat, adrenalin rush dan segala macam. Berarti musik itu kan punya fungsi segitunya terhadap manusia kan, gitu. Ya tubuh kita air, kena getaran frekuensi pasti kan baru gitu. Dan ya di situ gue ngerasa, tadi gue bilang kenapa gue bisa kapan aja mati gitu, kenapa gue nggak ninggalin sesuatu yang punya manfaat gitu. Dan gue dikasih bakat musik, seni, ya itu akhirnya yang merefer gue untuk bikin sesuatu seperti ini tuh sesederhana itu. Dan emang gue juga toh yang gue lakuin adalah menceritakan pengalaman gue sendiri kan gitu. Spiritual journey gue gitu. Jadi ya why not, kenapa enggak ada yang lakuin gitu. Dan kenapa cuma jadi musik spa gitu. Ngerti kan? Ya kan? Kenapa cuma jadi musik spa gitu. Kenapa musik pop tidak melakukan itu gitu. Musik pop yang paling banyak didengar gitu. Lirik kita itu dengerin orang. Sebagai musisi, apa yang lu tulis tuh masuk ke kepala orang gitu. Kenapa lu gak menulis hal yang baik gitu. Itu yang akhirnya juga ya gitu. Setuju. Gue sangat setuju banget bahwa musik itu adalah sesuatu yang spiritual. Itu dia kenapa lu harus lihat playlist lu itu dengerin musik mayoritasnya tentang apa. Karena bukannya apa nih ya, lu ngulang-ngulang terus nih, itu aja jadi doa kan. Lu nyanyiin gitu. Gue jujur hati-hati banget sama apa yang gue dengerin dan apa yang gue nyanyiin. Dan sekarang ini bukannya gimana ya, tapi gue gak tau ya, kalau misalnya musik-musik top 40 gitu ngomongnya soal ya kan, maksudnya tentang
mereka degrading perempuan lah khususnya untuk di bagian rap-rap gitu. Dan gue kemarin baru dengerin lagunya siapa gitu, gue juga lupa. Dan gue dengerin liriknya, oh my goodness, gila ini dia perempuan tapi dia ngomongin tentang anatomi bagian tubuhnya dia secara semurah itu. Dan gue kayak what? Dan ini masuk top 10 gitu. Gue hah? Terus gitu. lu punya anak lagi. Dan gue punya anak perempuan juga gitu kan. Jadi gue kayak no, this is wrong gitu kan. Dan ternyata dari dulu kayak kenapa gue pas lagi di high school itu dibilang weirdo. Ya karena gue dengerinnya lagu Radiohead Creep terus gitu kan. Masuk ya. Gue pikir itu satu-satunya lagu dengan gitar yang bisa gue nyanyiin gitu. Makanya gue pengen so impress perempuan-perempuan, gue hafalin, gue nyanyiin terus dan akhirnya gue jadi weirdo. Salah lagu. Lu mau impress perempuan gak dengan lagu itu jadi dong. Weirdo. Salah dong. Gila, gue di SMA gue jadi salah satu dari top 3 laki-laki yang paling terkenal. Ya, yang satu paling ganteng, yang kedua yang ada nih temen gue, dia paling ganteng, yang kedua paling smart gitu, yang ini paling weird. Paling aneh sendiri gitu. Jadi kita bertiga paling terkenal di SMA gue. Oh my god. Gara-gara lagu itu gitu. Aduh ngaco banget deh. Apa sih yang membuat lagu lo itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi spiritual itu sebenarnya karena liriknya kan. Bukan karena musiknya sebenarnya. Kalau misalnya kita pikir-pikirin. Misalnya musiknya musiknya dari salah satu album lu gitu ya. Oh ini deh terlalu lama sendiri deh misalnya. Musiknya itu tapi liriknya tentang lirik spiritual. Udah itu jadi lagu spiritual gitu. Bukan soal aliran tertentu itu adalah musik spiritual gitu. Iya. Walaupun ya akhirnya gue belajar via internet juga gitu karena gue belum menemukan siapa yang bisa ini di sini bahwa ada frekuensi tertentu yang dipakai buat meditasi. Nah itu yang akhirnya gue kumpulin nih research ini gue kumpulin. Jadi selain lirikally gue pikirin, frekuensi juga coba gue masukin di situ. Bro, frekuensi yang dipakai K-pop apa bro? Gak tahu gue. Kok jualan banget sampai ke Amerika? Tapi gue gak tahu, cuman pasti itu ada studinya gitu. Pasti ada, dan mereka pasti memasukkan sesuatu untuk yang bisa. Ada teori-teorinya sebenarnya untuk sesuatu yang diulang itu jadi earworm. Ketika fade out di belakang itu juga akan jadi earworm. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya ya lu punya kuasa untuk itu kan gitu. Nah kenapa gak lu lakuin untuk jadi manfaat gitu. Ya. Dengan platform lu yang mainstream. Bukan lu fokusnya di musik spa aja gitu misalnya. Kan ada kan orangnya. Nah itu kenapa tidak dimasuki di musik pop kan bisa aja. Exactly. Itu sebuah frekuensi yang healing kan malahan. So apa sih sebenarnya tadi kita udah ngomongin soal frekuensi gitu ya. Jadi apa sebenarnya tujuan lu untuk semua orang-orang yang ngedengerin musik lu? Gue sebenarnya tuh waktu ngeluarin album mantra-mantra ya, ini jujur nih, gue cuman pengen ketemu satu kolam yang emang kita ngerasain sesuatu yang sama, berada di kedewasaan yang sama, untuk bareng-bareng gitu, punya pendengar yang sama gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kolam yang begitu besar karena ternyata awareness soal mental health kesehatan issue, mental ini naik gitu. Ya yang pengen gue rasain ya kita apa ya, kita saling sharing spiritual journey kita itu tadi gitu, tentang pengalaman hidup apapun itu, karena gue bisa belajar dari pendengar gue juga gitu, dan apa yang gue tulis juga kan sedikit banyak dari apa yang mereka ceritain ke gue juga gitu. Jadi yang gue pengen mereka rasain, yang jelas gue mau konfirmasi dulu karena banyak yang salah ini bahwa lagu gue sekali lagi bukan obat, album ini bukan obat gitu. Jadi ini adalah upaya yang gue lakuin untuk istilahnya mengenhance musik gue untuk bisa sejauh apa sih di stretch musik itu gitu. Ternyata bisa memberi manfaat dan segala macam. Tapi sekali lagi lu nggak akan sembuh dengan musik gue, walaupun banyak yang bilang bahwa ini bisa ngebantu, ya itu ngebantu, sebenarnya cuma ngebantu aja, bisa ngebantu lu. Tapi dalam proses ada yang pernah mengalami kesembuhan dari dengerin album lo?
Gue rasa Yang nge-DM lo? Kalau sembuh sih enggak ya. Maksudnya karena kan prosesnya panjang gitu. Iya. Untuk mengalami Jadi maksudnya stabil. yang paling ekstrim dan sampai hari ini lu paling inget tuh cerita yang bagian mana? Cerita siapa gitu dan Banyak yang S-word yang hampir suicide dan bunuh dengerin diri lagu ya. gue, mereka menahan untuk itu. Dan menurut gue itu titik titik tertinggi dari kehidupan gue. Ya. Gue bisa nolong orang, itu aja. Ya. Itu udah profesi gue sebagai musisi, itu bisa di situ. Itu yang tadinya gue nggak ngebayangin ya. Yang gue cuman bisa nggak ya? Tapi ya udahlah, ini niat tadi kan. Ya udah, ini niat baik gue untuk gue bikin musik yang seperti ini. Ternyata bisa prevent orang untuk suicide. Itu gede banget rasanya. Kayak gue ngerasa bahwa gue bisa berguna nih jadi manusia. Itu juga sesuatu yang besar banget. Gila, menyelamatkan jiwa, men. Itu yang nggak bisa, belum sempat gue cerna itu loh nih tadi nih. Tiba-tiba dikasih. Gila. Cuma dikasih segini. Ya. Kekuatan sama yang di atas lo tuh cuman gue kasih segini. Tapi udah, ya gila. It's very impactful. Pernah ngerasa terintimidasi gak sih dengan sekarang ini album mantra-mantra gitu misalnya, yang udah menangin 2 AMI, berarti di album ketiga yaitu mantra-mantra gitu kan, 3 kali diundang. Mantra-mantri. Gue harus menang 3 AMI. Naik 1 ya. Like, do you get intimidated? Lo akhirnya jadi ke ini gak sih sama proses pembuatan albumnya sendiri dan lain-lain? Alhamdulillah sih enggak sih, karena ada bahasanya katanya sophomore syndrome. Sophomore syndrome itu di album kedua kan. Jadi setelah album pertama tuh kayak ada kekhawatiran itu gitu. Dan itu gue rasain waktu setelah terlalu lama sendiri, terus gue ke album ini itu kayak harus naik kelas gitu. Naik kelas tuh apa ya? Naik kelas kemana ya? Gue mau naik kelas kemana gitu? Kayak itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah berputar, sudah gue diskusikan dengan diri gue sendiri. Akhirnya menemukan jawaban bahwa emang yang paling benar, yang paling baik adalah ketika gue nol lagi. Gue di titik nol lagi, seperti ketika gue menemukan terlalu lama sendiri. Akhirnya gue menemukan mantra-mantra. Itu kan ketika gue di nol lagi. Berarti sekarang ini titik nol lo lagi untuk di album ketiga. Iya, gue harus berada di titik nol. Tapi gak bisa balik ke rumah sakit itu lagi dong, udah beda. Jangan dong Neil. Bukan, maksud gue, lu kan gue disuruh sakit lagi. Enggak, maksud gue kalau mantra-mantra itu kan lu kayak mikirinnya balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Bukan itunya. Rese. Balik nolnya itu kemana kalau misalnya sekarang ini di untuk album ketiga gitu. Soalnya kalau misalnya lu balik lagi, lu ngebayangin ketika lu lagi di rumah sakit, lu ngerasa berserah nol, balik lagi, ya akhirnya di album ketiga kita bakal dengernya mantra-mantra lagi. As a mindset. Balik ke nolnya as a mindset, bahwa tidak ada yang perlu lu kalahkan. Lu gak perlu naik kelas. Naik kelas tuh lu mau kemana? Iya kan? Kadang jebakan kita musisi adalah kita mau naik kelas nih di album kedua atau album ketiga. Gue akan dengan orkestra yang lebih megah. Gue akan dengan pencipta lagu yang lebih ini. Apakah itu perlu gitu? Ketika itu tidak berkesinambungan dengan apa yang mau lo sampein, apakah itu perlu gitu? Enggak kan gitu. Dan gue kalau mikirin itu gak akan kejadian album mantra-mantra. Gue pasti pengen ngalahin yang trauma sendiri. Harus bikin lagu pop yang lebih besar dari ini. Iya kan? Tapi keinginan gue pada saat itu adalah gue bisa mati kapan aja. Gue mau bikin manfaat gitu. Album ketiga gue harus nol lagi. Harus balik lagi. Secara mindset harus balik nol lagi. Lu balik lagi ke kenapa lu kenapa gue mau main musik. Ya, lu balik lagi ke situ. Ya. Kenapa gue masih dikasih di sini sama yang di atas gitu. Ya. Wow. Iya sih, kalau misalnya lo saat itu pengen ngalahin terlalu lama sendiri, mungkin kita denger single keduanya terlalu lama berdua. Untuk orang-orang yang udah bosan pacaran.
Jangan dong. Pengen hamil Jangan, punya anak, jadi pengen iya. bertiga. Pengen bertiga. Oh iya. Terlalu Belum lama. pengen sendiri lagi ya. Iya. Jangan. Terlalu lama bertiga, pengen punya anak kedua. Receh banget Daniel. Jadi akhirnya lo setelah ini nih, tapi yang gue perhatiin adalah gini sih bro, lo bener-bener punya hati yang ingin melayani orang banyak. I think itu sih. Ketika lo ngomongin naik kelasnya pun emang untuk diri lu atau untuk musik lu gak perlu naik kelas. Tapi untuk market lo, oke, penting sih, 1 jiwa penting. Tapi kalau misalnya lu bisa nyelamatin 2.000 jiwa, misalnya, dengan market yang jauh lebih besar lagi, I think, tapi ya kadang-kadang egonya kayak gitu tuh ya. Oke, gue harus bikin yang lebih deep lagi, lebih wah gitu segala. Itu yang gue takutin. Right? Padahal sebenarnya hasilnya itu berapa puluh jiwa, berapa ribu jiwa yang akan diselamatkan dari lagu lu, bukan terserah lu. Balik lagi kayak yang tadi kita ngomongin di awal, terserah yang di atas. Kita fokus sama proses yang udah dipercayakan sama kita dengan talenta kita gitu. And that's amazing, bro. I'm just gonna end in there. Thank you so much, Kunto Aji. Mau lagi? Kita ngomongin manajemen aja kalau kita. Bukan. Gimana lu keluar dari manajemen? No, but I think gue pengen ngundang lu lagi ketika nanti lu keluarin album ketiga sih, I think. I would love to have you here, sekalian ngepromoin juga, dan gue pengen tahu juga sih journey lu di album ketiga. Tapi nggak tahu ya, gue sendiri jadi penasaran sih sama si konser di GBK tersebut sih, man. Setelah pandemi, ini kan pandemi udah mulai nih, udah mulai surut nih ya. Kayaknya orang-orang udah mulai berani dan lain-lain. Dan lu kalau misalnya mau ngadain konser dengan meditasi gitu bisa lah, social distancing. Lu bukan band metal yang semuanya mosh pit gitu misalnya, deket-deketan gitu. Bisa lah, mereka cuman sambil meditasi, social distancing, rapi lah. Kalau lu mau gak ada tour lagi habis ini untuk mantra-mantra? Apa kayaknya pasti pengen, pasti ada keinginan itu, pasti ada. Anak-anak juga udah semangat, udah siap-siap, ya semoga wave ini juga gak terlalu gede gitu, terus kita bisa tahun depan bisa ngelakuin sesuatu. Gue pasti pengen ngebawa ini, walaupun gak harus ada tebel di meditasinya, tapi tetap di musiknya itu sendiri. Gue yakin kota-kota lain juga butuh untuk bikin sesuatu seperti itu. I guess so. I think sekarang ini lu udah ngedapetin teaser di mana Jakarta itu orang-orangnya yang terselamatkan jiwanya. Dan gue sendiri juga denger sih salah satu interview lo, sampai ada satu musisi yang datang ke lu di backstage dan dia cuman meluk lo, abis itu dia nangis-nangisnya. And I think that's beautiful. Dan maksud gue sayang banget kalau misalnya itu cuman eksklusif di Jakarta aja. Ya gak sih? Like kalau misalnya sampai bisa ke seluruh Indonesia, that's powerful bro. Powerful. Oke, Kunto Aji, thank you so much again. Udah menjadi tetangga yang baik, udah datang ke kita dan nge-share. Gila, tapi gak tahu sih, ini dalam banget sih. Gue ngerasa ya, kalau misalnya kalian nonton ini gitu ya, dan kalian kayak, man, apa yang mereka ngomongin? Lu nonton bisa sampai 3 kali kali. Lu nonton 3 kali, lu bener-bener kayak fokusin banget. Abis itu lu nonton sekali, lu dengerin video klipnya dia gitu ya, lu dengerin musiknya Aji gitu, dan habis itu lu balik lagi ke sini, lu dengerin, lu mulai ngerti, oke, mendapat pemahaman yang lebih tinggi lagi. Tapi habis itu lu dengerin lagi musiknya dia gitu kan, tadi kan album pertama, sekarang album kedua, habis itu datang lagi ke sini, akhirnya lu udah setingkat dewa kalau gitu. Buset. Cuman trik gue untuk ngedapetin view lebih banyak aja sih. Sekalian promoin album gue. Guys, thank you so much. Really, kalau misalnya lu udah ngikutin kita dari awal sampai hari ini, gue pengen bilang thank you so much. Udah menjadi tetangga kita yang sangat baik. Dan kalau misalnya lu ngerasa ada seseorang tetangga yang atau lu kenal lu yang lu sayang gitu ya, dan mempunyai cerita yang mirip banget sama Kunto Aji,
yo share this video to them, siapa tahu aja ini bisa menyelamatkan jiwa mereka juga gitu. Atau bahkan lebih kerennya lagi, beliin dong albumnya Kunto Aji gitu kan. Yo, siapa tahu itu bisa membantu self healingnya mereka. Bukan sembuh total ya, tapi membantu gitu. Tapi kalau misalnya soal sembuh total tuh harus ketemuin orang profesional. Nah, and again guys, kalau misalnya ada sebuah statement yang kena banget di hati kalian, jangan lupa untuk mention kita di Instagram di @danielmananta_network dan di @kuntoaji ya. Kunto Aji W, yes. Dan pastikan juga subscribe dan klik tombol like. Soalnya dan komentar juga gitu, karena algoritma YouTube ini lumayan menarik. Semakin sering kalian engage sama kita, semakin besar juga reach kita. Jadi pembicaraan kita barusan itu mungkin bisa terekspos ke orang-orang yang mungkin belum pernah ngedenger kita gitu, dan itu bisa menjadikan harapan baru atau semangat baru juga buat mereka. And I just want to say thank you so much. Jangan lupa kita akan ketemu lagi minggu depan. Kalau misalnya lu lebih suka dengerin ini secara audio, follow podcast kita. And of course, last but not least, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you. Bye guys.